wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagi yang tidak hadir bisa mengikuti di live streaming nantinya. Nanti BRI. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, nikmat dan segalanya yang diberikan kepada kita, kesehatan, sumber kesehatan, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita di sore ini Jumat, penghulu dari segala hari. Kita bisa sholat berjemaah, sholat asar berjemaah, walaupun jumlah sedikit, dan sholat serta salam kita serahkan pula buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pas pada saat ini kita berada di bulan kelahiran beliau, kelahiri Maulid ya, dan beliau lahir ya, di mana-mana sudah gema peringatan Maulid itu sudah terdengar. Ini karena nggak ada rotan yang akan menjadi ya, karena seharusnya kiai-kiai kita nih, Pak kami Ustadz yang dari Tanjung Karang nih, seharusnya masih ceramah tausiah itu artinya tahu situasi dan wilayah tausiah. Harus tahu situasi dan wilayah. Zona apa ini? Zona kiai. Kalau zona kiai ini kita susah memberi ceramahnya, Pak. Satu ayat aja baru pangkal, langsung disambung oleh kiai-kiai yang samping itu. Saya nggak ada ayatnya ini, kita sedang ngobrol. Dulu waktu saya tugas di Banten kemarin, itu ada masjid tidak jauh dari dekat tempat saya tinggal, itu ada seorang rektor, di situ ada beberapa orang profesor. Setiap pagi minggu mereka itu membahas di sebuah kitab. Jadi saya karena sering berpindah-pindah sholat itu, mungkin maghrib di situ, isya di situ, subuh di situ, dan pokoknya berpindah-pindah saya sholat itu. Ya, tapi kebetulan ya berkali-kali juga saya mengikuti pengajian itu. Profesor yang lupa namanya, beliau membahas sebuah kitab, nama kitabnya Nasahihul Ibadah ya. Kitab itu waktu itu beliau membahas, saya tanya ini apa nama kitabnya Pak, disebutnya lagi. Akhirnya saya cari kitab itu. Banyak di pasar Pak. So, banyak pengarang itu Syekh Nawawi yang asli orang Banten itu. Saya cari-cari, nggak ketemu saya. Ya saya nggak sempat ke pasar, akhirnya saya coba kirim melalui online, online ya. Dapatlah saya yang terjemahannya, bukan yang kitab kuningnya, tidak, tetapi terjemahan. Di situ ada beberapa macam permasalahan nasihatnya untuk manusia, nasihat. Jadi empat, setiap judul itu empat nasihat, setiap judul empat nasihat. Jadi saya teringat tadi waktu kita sholat, saya ikuti sholat Jumat tadi di masjid sana, DPR, rupanya ada yang dikemukakan dari kitab itu. Saya pernah membaca 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi dengan 4 kemuliaan itu Nabi Adam terheran. Itu misalnya.
terang. Yang pertama, kemuliaan Nabi Muhammad itu yang dikutip juga oleh khatib tadi. Yang pertama, umat Nabi Muhammad itu bisa bertobat di mana saja, kapan saja dan di mana saja, unlimited, tidak terbatas. Sedangkan Nabi Adam bisa bertobat bertahun-tahun, dia bertobat hanya waktu di Mekah baru bisa. Kata beliau dalam kitab itu. Ya, itu pun sudah menelan memakan waktu 40 tahun baru terdapat yang diterima atas kesalahan yang dilakukan di surga, karena ya terlanjur ya makan digoda oleh syaitan itu, ya digoda lewat diri beliau sendiri, kemudian digoda lewat istri baru keluar. Yang kedua itu Nabi Muhammad, umat Nabi, kemuliaan umat Nabi Muhammad itu kalau Nabi Adam dia berbuat kesalahan langsung copot busana, tapi kita tidak. Ya. Kalau kita sekali boleh copot busana berbahaya, Pak. Ya, ini satu dosa diperbuat oleh Nabi Adam itu langsung tanggal. Tapi kita tidak, berkali-kali malah ya dosa, tapi kain tetap. Malah yang apalagi yang sutra kalau cepat tanggal. Yang ketiga itu Nabi Adam ketika berbuat dosa langsung dipisahkan dari istrinya dalam jangka waktu sekian tahun. Kalau kita tidak ya, Nabi Allah, kita berbuat dosa tetap istri kita tetap. Tidak ada yang masih bergabung dalam itu. Tidak ada, tidak dipisahkan. Itu kemuliaan Nabi umat Nabi Muhammad menurut keheran yang Nabi Adam Nabi Adam terheran. Yang kelima, yang keempat ya, yang keempatnya saya baca. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Adam ketika dia berbuat dosa dia dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika dia berbuat dosa asal dia tobat dan masuk surga. Itulah karena itu ya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, syukur. Jadi yang terjadi pada Nabi Adam ini tidak terjadi pada kita semua. Oleh karena itu mari kita tingkatkan amal kita mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan teladan sifat yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu kita laksanakan. Ada SMK yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu. SMK itu kalau Jokowi itu dia bikin mobil kan, mobil SMK. Alhamdulillah. Wah, ini panjang ceramahnya harus harus diperpanjang. Seharusnya mau tutup tadi karena materinya sudah habis. Tambah panjang Pak. Tambah panjang Pak materinya. Jadi SMK. Kalau Nabi Muhammad, kalau Jokowi dia bikin mobil namanya SMK. Oh gitu. Kalau kita tidak, Nabi Muhammad ya saya merumuskan sendiri standar menjalani kehidupan. SMK. Ya, 4 standar menjalani kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama sidik, ya. Sidik, amanah, watonah, tabligh. Gitu. Jadi 4 sifat itu yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kapanpun kita harus benar, Nabi Muhammad ya selalu benar. Kemudian amanah, ya. Yang ketiganya tabligh, menyampaikan dan watonah, cerdas.
itu menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jadi standar-standar kehidupan seperti inilah yang harus kita teladani, di samping kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, dan yang perlu kita teladani setiap saat harus lengket di jiwa kita itu adalah SMK dari standar kehidupan. Kalau selagi kita berpedoman kepada standar kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah, itu tidak akan ada pungli, korupsi, dan tidak perlu repot-repot mengurus TI. Tidak perlu repot-repot mengurus TI karena standarnya sudah ada 4 aja, ada banyak area-area. Ya, nggak perlu sampai 6 area. Ini Pak Amin, silakan. Jadi gitu. Jadi area kita hanya 4 itu aja yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan rest area, mudah-mudahan kita dapat BK yang diberikan oleh Allah sendiri. Saya kira lebih kurang mohon maaf karena sudah saya katakan tadi tidak ada rotan akar menjadi akarnya lebih kuat lagi. Seharusnya Pak Kamil nih kiai kita, Kiai Chandra. Ya, lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus saya singkat